Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Asen Tewai, NIM 1803030073. Saya mahasiswa Undana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini tugas pertama, gerakan sosial. Di sini saya mau menjelaskan tentang buku Gerakan Koperasi. Bab pertama, sejarah dan teori gerakan koperasi. Koperasi dengan akar Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara. Tetapi relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik individu atau kelompok, dan berjuang untuk berkelanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Meski pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global. Karena inti dari koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham. Mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal, demokratis, dan fungsional daripada yang telah dialami selama ini. Intinya sebenarnya adalah pelayanan dan efektif untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan seperti yang diuraikan dalam 7 prinsip. Terlepas dari semua hambatan hukum dan budaya dan konservasi sesekali, koperasi telah secara mengejutkan berhasil di Amerika Serikat dan bagian lain di dunia. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, perusahaan-perusahaan yang tetap koperasi telah mencapai 30% pasang pasar, baik pada awal maupun akhir abad ke-20. Gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi. Bab 2, membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Hanya dalam beberapa studi basis psikologi, upaya individu terbukti lebih berhasil daripada kerja kelompok dalam pengaturan tertentu. Pengaturan kerja kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, atau bahkan untuk memilah dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Dalam berurusan dengan kelompok, penting untuk mendefinisikan interaksi kelompok sering signifikan lebih dari sekedar pengumpulan individu. Tentu saja kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan tidak jelas atau ketika koperasi kelompok dirusak. Faktanya, tujuan independen literatur kerjasama persaingan oleh Johnson dan literatur individu atau kelompok oleh James David menyimpulkan bahwa persaingan sebenarnya dapat menjadi penyebab utama kegagalan kelompok. Studi ini juga menunjukkan bahwa persaingan tidak seefektif kerjasama dalam menghasilkan motivasi atau insentif. Hasilnya tidak berbeda dengan jenis tugas, tingkat kemampuan, mata pelajaran, atau dimasukkannya beberapa studi berkualitas rendah
perpaduan antara kondisi kooperatif, komparatif, dan individualitis tidak dapat membuktikan melampaui kerjasama murni. Salah satu kekuatan studi Johnson adalah bahwa studi yang dipilih terdiri dari berbagai bidang akademik, tujuan penelitian, situasi sosial, olahraga, kondisi eksperimental, dan pelatihan kognitif subjek bervariasi dalam status ekonomi, perdagangan, profesi, dan etnis. Namun, karena desain proses analitis dan yang cermat, studi Johnson menghasilkan ukuran efek yang sangat besar dan skor Z yang menunjukkan hasil positif yang kuat dari seluruh 512 studi. Sampel besar studi yang termaktub dalam analisis dan kekuatan teknik meta-analitis, mereka memastikan hasil yang sangat dapat diandalkan, yang dapat diterapkan secara luas, sangat beragam, dan hasilnya sosial. Bab 3, model ekonomi standar dan globalisasi. Tiga asumsi dasar tentang pasar bebas adalah: yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara, dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Dari data yang disurvei, kita harus menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut jarang jika pernah memuaskan. Pasukan dan pemerintahan tetap menjadi kendaraan model pasar bebas. Tetapi pemasukan yang mengendarainya bukan peminta. Pemasukan dan permintaan tetap menjadi kendaraan model pasar bebas. Tetapi pemasukan yang mengendarainya bukan peminta. Untungnya untuk masa depan, semakin banyak orang berjuang di dunia yang bersatu, ada pasar bebas yang lebih demokratis daripada yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. IMF yang dikendalai oleh Departemen Keuangan Bank Dunia dan WTO. Salah satu perbedaan besar antara model standar dan model kapitalisme adalah bahwa dalam model standar dan tenaga kerja menjadi komoditas yang harus dibeli dengan harga serendah mungkin. Dalam model koperasi, pekerjaan juga menjadi anggota. Mereka memperkerjakan manajemen. Buruh menjadi orang lagi dalam model koperasi, dan permintaan kembali menjadi pengemudi. Globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratif, melayani semua orang dengan benar, dan benar-benar datang sebagai globalisasi dari bawah. Bab 4, kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oceania. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah Grameen Bank of Bangladesh dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Bank Rakyat Indonesia menyesuaikan model Grameen dengan Departemen Keuangan Mikro, dan pada akhir tahun 2004 telah menjangkau lebih dari 4 juta peminjam dan 10 juta penabung. Bank Rakyat karena membutuhkan agunan gagal menjangkau 10% populasi terbawah. Tingkat pertumbuhan agak lambat akhir-akhir ini karena persaingan dengan pertumbuhan perbankan komersial transisional. Terlepas dari tantangan banjir, tsunami, persaingan dari transisional, campur tangan pemerintah, dan permusuhan koperasi di Asia Tenggara dan Oceania tetap bertahan, dan
Bahkan berkembang kelangsungan hidup ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Jutaan orang telah diangkat di atas garis kemiskinan oleh keuangan mikro, produksi koperasi dan distribusi sumber daya dan barang yang lebih merata. Tidak ada bencana alam, globalisasi ekonomi yang rakus atau pemerintah yang bermusuhan yang mampu menghentikan gerakan tersebut. Sekian video saya harap butuh kritikan dan saran dari teman-teman. Sekian.